yang baru mengikuti perjalanan 90 hari saya bersama KRI Bima Suci, ini adalah sebuah perjalanan bersama dengan satuan tugas yang membawa misi pelayaran menghibah duta bangsa. Sebuah misi diplomasi di mana tugas diplomasi adalah salah satu dari trinitas kewajiban para prajurit TNI Angkatan Laut. Selain dari Satgas Menghibah Duta Bangsa, perjalanan kali ini juga dibersamai oleh Angkatan ke-71 Taruna Tingkat 3 Korps Pelaut dari Akademi Angkatan Laut Indonesia dalam rangkaian latihan praktek Kartika Jalakrida. Pemirsa di rumah yang penasaran dengan apa sih KRI Bima Suci itu, apa sih Kartika Jalakrida, boleh cek di channel YouTube Kompas TV atau bisa langsung search Cerita Militer on Sail. Pada episode kali ini, saya akan kembali mengajak pemirsa melihat bagaimana kehidupan dan dinamika selama sebuah pelayaran, serta tentunya petualangan saya di setiap negara yang akan saya kunjungi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki budaya maritim yang mengakar kuat. Warisan nenek moyang kita sebagai pelaut ulung tercermin dalam hubungan erat dengan negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan juga Kamboja. Setelah berlabuh selama 3 hari di Singapura, saya melanjutkan pelayaran ke negara Kamboja. Tepatnya, saya akan bersandar di Sihanoukville. Pemirsa, pengaruh budaya maritim Indonesia juga terasa kuat di Kamboja. Kerajaan Khmer yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-12 menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bukti-bukti arkeologis seperti prasasti Phokan yang ditemukan di Vietnam dan juga relief kapal di Angkor Wat menunjukkan adanya pertukaran barang, teknologi, dan ide di antara kedua wilayah. Bahkan, beberapa relief di Angkor Wat menggambarkan kapal-kapal bercandik khas Nusantara. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam buku Southeast Asia in 19th to 14th Centuries yang disunting oleh David Jimar dan A.C. Milner. Festival air tahunan seperti Bon Om Tou menjadi momen penting untuk merayakan hubungan manusia dengan sungai dan laut. Kita dapat belajar dari sejarah dan tradisi maritim yang kaya, serta menggali potensi kerjasama di bidang ekonomi, pariwisata, dan pelestarian lingkungan laut. Saya Santo Darmo Sumarto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja. Oke Bapak, izin Pak, boleh bertanya Pak, bagaimana Pak hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja pada saat ini? Beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang maritim nih Pak, adakah proyek atau inisiatif baru yang sedang dijajaki Pak? Hubungan Indonesia dengan Kerajaan Kamboja sudah sangat lama, bahkan berabad-abad kita mempunyai hubungan. Tetapi di era modern ini bisa kita katakan bahwa hubungannya semakin meningkat, terutama di bidang-bidang seperti kerjasama pertahanan dan keamanan, dan juga kerjasama di bidang ekonomi. Nah, khusus untuk kerjasama di bidang maritim, ini yang masih kita coba untuk kembangkan, karena sebagaimana diketahui, Kamboja juga sisi maritimnya memang masih lemah, dan oleh karena itu memang ada baiknya bagi Indonesia untuk bermitra dengan Kamboja, untuk bersama-sama kedua negara kita memperkuat kapasitas maritim kita bersama-sama. Oke Pak, terkait dengan kedatangan KRI Bima Suci di Sihanoukville, bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang pelayaran ini dan juga tentang para taruna calon-calon perwira Akademi Angkatan Laut ini Pak? Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh teman-teman kita, kepada awak, perwira,
dan kemudian kru dari KRI Bimasuci yang telah bersinggah di Kamboja. Tidak mudah untuk mendapatkan kunjungan ini, dan oleh karena itu kami sangat apresiasi kunjungannya. Tentunya, sebagaimana diketahui, hubungan military to military antara Indonesia dengan Kamboja sangat baik. Apalagi sekarang dengan adanya kunjungan dari KRI Bimasuci, harapannya aspek pertahanan yang sebelumnya hanya fokus kepada Angkatan Darat bisa juga dikembangkan ke kerjasama di bidang Angkatan Laut dan lain-lainnya. Jadi harapan kita adalah dengan adanya kunjungan KRI Bimasuci, ke depannya semakin berkembang hubungan antara kedua negara, terutama terkait dengan kerjasama pertahanan dan keamanan.
Dalam sebuah pelayaran, KRI Bimasuci dipimpin oleh seorang komandan, yang tentunya dibantu oleh perwira sebagai kepala departemen dan perwira divisi. Jadi untuk struktur organisasi dari KRI Bimasuci itu sendiri, kita memiliki 4 kepala departemen. Yang pertama adalah kepala departemen operasi. Jadi kepala departemen operasi membawahi 3 divisi, yaitu divisi navigasi, divisi komunikasi, dan divisi elektronika. Jadi tugas utama dari departemen ini adalah menyiapkan kapal dan memastikan rencana pelayaran dalam hal ini track di atas peta. Kemudian Kadepop ini juga memberikan sebagai tulang punggung dalam hal kegiatan kapal. Jadi kepala departemen operasi ini mengendalikan seluruh kegiatan di kapal di bawah arahan Palaksa tentunya. Siap, gerak. Dan Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi. nama saya Mario Marco Wainarisi, pangkat Mayor Laut Pelaut, NRP 18154, garis miring P, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2006, atau AAL Angkatan 52. Di KRI Bimasuci saya menjabat sebagai Palaksa KRI Bimasuci. Palaksa sebenarnya di semua kapal perang sama saja, cuma yang membedakan di KRI Bimasuci karena kapal latih untuk kadet Akademi Angkatan Laut, sehingga ada satu fungsi tambahan dari Palaksa, yaitu untuk mendukung kegiatan Kartika Jalakrida. Jadi menyediakan akomodasi maupun perlengkapan yang akan digunakan oleh Satlat Kartika Jalakrida. Jadi pada umumnya di Angkatan Laut, seorang Palaksa bertugas untuk membantu komandan dalam menyiapkan kesiapan kapal, baik personil maupun keperluan dinas dalam atau keperluan rumah tangga kapal. Atau mungkin pada umumnya bisa kita bandingkan dengan sebuah keluarga, Palaksa itu berfungsi seperti ibu rumah tangga. Jadi komandan sebagai kepala keluarga, Palaksa sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keperluan di dalam kapal, baik keperluan dinas dalam maupun keperluan personil, kebutuhan personil yang ada di dalam kapal, dan mengatur personil yang ada di dalam kapal. Baik kebutuhan personil, apabila personil masih kurang, akan berusaha untuk mencari personil dari satker lain untuk memenuhi kebutuhan personil. Radar melaporkan kontak radar dengan ID 6441. Pada sebuah dinamika pelayaran dengan masing-masing departemen dan tugasnya, departemen tersebut dikepalai oleh seorang kepala departemen yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
nama saya Rahmat Widodo, pangkat Kapten Laut-Pelaut NRP 20376-P. Saya adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-57 tahun 2012. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi KRI Bimasuci. Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Departemen Operasi yaitu melaksanakan pembinaan personel, baik itu disiplin prajurit, latihan, kesejahteraan maupun disiplin maupun pembinaan karir. Kemudian melaksanakan pembinaan material dengan harapan agar pesawat yang ada di KRI Bimasuci bisa dioperasikan secara maksimal. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan koordinasi melekat dengan departemen yang lain agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dalam Satgas KJK yaitu melaksanakan koordinasi melekat dengan Akademi Angkatan Laut, dengan Mabesal, dengan Atas Pertahanan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara singgah. Kontak radar dengan ID. Pada saat sebelum melaksanakan pelayaran, Departemen Operasi melaksanakan penyiapan kondisi teknis kapal yang berkaitan dengan Departemen Operasi, diantaranya kesiapan pesawat teknis yang ada di anjungan, baik itu navigasi, komunikasi, maupun elektronika. Kemudian pada saat pelayaran, Departemen Operasi melaksanakan maintenance peralatan guna menjaga kesiapan agar selalu siap untuk digunakan.
hari Kamis, 15 Agustus 2024. Awak kapal KRI Bimasuci dan juga para taruna mengadakan perlombaan dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Nah, tepat sehari sebelum kita sandar di Sihanoukville, Kamboja, KRI Bimasuci menurunkan jangkar untuk menikmati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Agustus 2024. Akhirnya kita sudah akan sampai nih pemirsa. Kita akan merapat di Autonomous Port Sihanoukville, Kamboja. Di dermaga Autonomous Port, KRI Bimasuci disambut dengan hangat oleh Atan Tentara Nasional Indonesia untuk Republik Indonesia di Kamboja dan pejabat pemerintahan serta Angkatan Laut Kamboja. Selamat datang, Oke, selamat pagi pemirsa. Sekarang tanggal 16 Agustus 2024, KRI Bimasuci telah bersandar di Autonomous Port Sihanoukville, Kamboja. Hari ini kita akan mengadakan city tour, mengelilingi kota Sihanoukville, dan besok paginya kita akan ke Phnom Penh untuk mengadakan upacara 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Nah, selanjutnya kita akan berkeliling-keliling lagi, mengelilingi Sihanoukville dan Kamboja. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Militer Kompas TV. Kita ini
semacam apa ya, kayak monumen. Kalau ini tulisannya adalah Khmer Verbat atau Khmer Can Do It. Jadi artinya Khmer ini mereka sekarang sudah bisa bangun jalan sendiri, terus jalan layang, jembatan, terus pokoknya can do it ya, can do it lah. Okay, sir, can you explain about this monument to us? Yes, of course. This is a very famous statement in Cambodia, and the meaning is that Khmer we can, which means Khmer we can do it. So this is an inspirational quote for all Cambodians to believe in themselves, to think that what other people can do, Cambodia also do as well. So we have like limitless ability to do whatever we want. Okay. So we have like strong confidence, okay, firm confidence, and belief in ourselves, so that we believe that we have the ability to build the country for the better, to develop the country, and to do the best we can for the country. Okay, thank you, sir. So, you're welcome. Khmer can do it. Yeah, Cambodia can do it. Can do it. We all can do it. Yeah, okay, we all can do it. No, You want me to? Yes, explain me again about the statue. Can you please explain me again about the statue? Yes, this is a famous statue in Cambodia, and all Cambodian people they show a lot of support for the creation of this statue. Okay. Because this statue represents the meaning of love. Oh. As you can see, there's a man standing behind a woman. He's a Okay? king and queen. Yeah, king and queen in the past. Okay. This is a symbol of love because in the past, when a man meets a woman, man fall in love with the woman, and the woman fall in love with the man. This is like you can see in the event in the SEA Games in Cambodia in 2022. You can see in the first few minutes. Yeah. They will show this. They will show the meaning of this statue. Okay. This is a symbol of love, like a man walk behind the woman. This is also one of the activity that a groom has to do with the bride in a marriage. I see. Ceremony. So it's like a marriage ceremony. Yeah, it's like marriage ceremony. Okay. This is also a presentation of like creation of mankind, because like before the presence of all humans, like Yumnit is a daughter of the Naga. Okay. Naga Then, is dragon. Yeah, dragon. Okay. Nia in Khmer is Nia is the word in Khmer, and in English dragon. Okay. In movie or in drama we call it Naga. Okay. Naga. Also in Indonesia, dragon is naga. Yeah, dragon is Naga. Yeah, and the Thao is a man, and then the Thao met with Yumnit and then fall in love with him. Okay. And then when the two fall in love with one another, this is the beginning of humankind. This is the beginning of humankind all around the world.
kita ini semacam apa ya, kayak Oke, jadi kita sudah berada di depan Prince Mall ini pusat kota Siak Nofil kayaknya, di tengah-tengahnya. Profile. Kita sekarang, tadi kita udah nuker, bukan nuker sih, narik di ATM di sini. Ini 500.000, tadi kita narik 100.000 real, itu setara 390.000 rupiah. Tapi kena casnya lumayan ya, ada 80.000, sekitar 80.000 rupiah. Jadi mending yang mau ngambil ini dikumpulin nih ke satu rekening, ditransfer ke satu orang itu, jadi ntar tinggal dibagi-bagi casnya. Jadi nggak sakit hati banget lah kena casnya. Jadi dibagi, tadi kita bagi 3, jadi sekitar berapa? 25 ribuan. Nah, sekarang kita udah punya real, kita jajan-jajan dulu. Tapi kita mau mecah dulu nih duitnya, takutnya susah cari kembaliannya. Oke, kita mau nyoba mie street food. Tapi kita tanya dulu ini topping yang dia pakai apa nih, daging apa? Ini 2 roll ya. Ikan sapi. Oh, oke. Mau nggak? 3. How much? Ini lah. Ya. You want 10,000 dia? 10,000. Bang. 10.000. 10.000. Kecil bang. Oke, jadi Jaki dia Wetiau, saya dan Gerald mie instan lokal. Mie instan spesial ala Kamboja. Terus kita cobain kuahnya dulu. Kaldu ayam. Ikan kaldu? Iya. First test. Ya oke lah. Itu enak. Enak.
makan. Buatan pertama dulu. Jadi kalau dirupiahin harganya sekitar 36.000. Ada topping ayam, terus sapi, terus kayaknya kayak kikil babat dulu ya, kikil ya, kayak kikil gitu ya. Bakso. Ada bakso. Iya kan? Ini gitu lah. Tekstur mie yang tipis, tipis halus. Enak lah ya. Oke. Ya lah 40.000 lah, nggak apa lah. Masih dimaafkan. Kikil. Thank you. Gimana, Bre? Kacau bro, kenyang. Terus itu tadi toppingnya banyak banget. Ada ayam, ada daging sapi, ada kayak semacam kikil juga. Ada bakso kecil-kecil, baksonya enak banget. Terus ada sedikit rasa yang tidak familiar, jadi kayak ada semacam dedaunan. Kayak apa ya? Udah habis lagi saya, tapi terus saya makan. Cuman ya itu kayak bikin cita rasanya beda. Kaldunya enak. Terus yang masih misteri adalah nama dari makanan ini apa. Nama dari makanan ini apa, tapi overall enak banget. Ya, tidak expect juga, tapi lazis. Setelah di hari sebelumnya kita ekspor Kamboja Part 1, nah pagi ini 17 Agustus 2024, saya dan teman-teman KRI Bimasuci serta para taruna akan berangkat ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk upacara pengibaran bendera. Kami harus berangkat dini hari karena jarak yang cukup jauh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Langkah tegak, maju, jalan. Teruskan. Jalan. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat!
akan selesai. Silakan. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Baru saja kita melaksanakan upacara 17 Agustus bersama dengan WNI yang ada di Kamboja, tepatnya di Kedubes. Juga tadi dihadiri oleh para ABK, perwira, KRI Bimasuci dan juga Taruna. Dan juga tadi ada 2 Taruna yang berkesempatan untuk menjadi petugas upacara. Ada Sermadatar Elektronika Savitri dan Sermadatar Pelaut Faros yang menjadi ajudan dan menjadi pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang di sini suasananya meriah sekali. Anak-anak pada ikut lomba, terus juga ada berbagai macam kuliner khas Indonesia yang mungkin ini ya sebagai momen kangen-kangenan kuliner yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam snack-snack dan juga hidangan-hidangan. Nah, saya juga akan ingin mencoba hidangan-hidangan karena saya juga sedikit kangen dengan hidangan-hidangan Nusantara. Jadi yuk ikutin saya. Kita lihat ada nasi kuning, ada ayam goreng kalasan, ada sambal goreng ati, terus kayaknya kayak serundeng daging, terus ada telur balado sama kering tempe. Jaki mau apa Jak? Semuanya. Oke, siap. Ini jangan salah paham ya pemirsa, ini buat 2 orang, buat teman saya, bukan buat saya sendiri Bu. Oke, saatnya kita santap. Ini. Aduh, pelan-pelan, awas ya, Tok. Nah. Oke, yuk kita cobain. Duduk sini aja nih. Ya? Crispy. Salah satu agenda untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, diadakan juga kegiatan donor darah. Nah, teman-teman ABK KRI Bimasuci dan para taruna tentunya nggak mau ketinggalan dong untuk kesempatan berbagi ini. Selain itu, tentunya Kedutaan Besar Republik Indonesia telah menyiapkan panggung hiburan. Karena pastinya di saat momen seperti inilah, para warga negara Indonesia yang kini tinggal ataupun bekerja dapat berkumpul bersama-sama. Para taruna nggak mau ketinggalan juga nih untuk meramaikan panggung hiburan. Setelah selesai rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya dan teman-teman KRI Bimasuci beserta taruna berkesempatan untuk berkeliling Phnom Penh, ibu kota Kamboja ini. Mulai dari mengunjungi Royal Palace, bersantai di tepi Sungai Mekong, dan berburu souvenir di Central Market.
Setelah kembali ke Sihanoukville, keesokan harinya saya dan teman-teman KRI Bima Suci beserta para taruna berkesempatan untuk melakukan kirap budaya dan menampilkan genderang suling di sepanjang tepi pantai Ossipio. Cuaca yang panas tidak mengurangi semangat kami untuk memukau pengunjung dan masyarakat sekitar yang menyaksikan di sepanjang jalan. Terima kasih banyak. Pagi hari ini kita telah menyaksikan kirap kota KJK yang dihadiri oleh sampai dengan 300 orang, tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara Kamboja, dan tentunya menyemarakan akhir pekan ini di saat KRI Bima Suci sedang bersandar di kota Sihanoukville. Terlebih lagi kemarin kita juga mendapatkan kehadiran para kru dan taruna dan taruni dari KRI Bima Suci di acara upacara pengibaran bendera merah putih di KBRI Phnom Penh kemarin, yang juga kemudian diikuti dengan panggung gembira. Ada tarian, ada band dari KRI Bima Suci. Jadi semuanya ini menambah semangat kita untuk merayakan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu tentunya kita apresiasi kehadiran seluruh pihak, seluruh teman-teman dari KRI Bima Suci, baik para perwira, para kru, dan juga para taruna dan taruni. Mudah-mudahan kehadiran mereka di sini dan penyambutan kita yang nggak kalah semaraknya akan membawa mereka untuk berkunjung kembali ke Kamboja dan bertemu kembali dengan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Pemirsa, sampai sudah kita di penghujung perjalanan saya di Sihanoukville dan Phnom Penh, Kamboja, yang diakhiri dengan koktail party dan dihadiri oleh pejabat pemerintahan setempat dan juga Angkatan Laut Kamboja. Ikuti terus pelayaran saya bersama dengan KRI Bima Suci dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 71 hanya di Cerita Militer On Sale, eksklusif pelayaran 90 hari bersama KRI Bima Suci.